wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang micro teaching. Perkenalkan, nama saya Saniatul Fitri dengan NIM 180400405 dan ada rekan saya Nurul Komariah dengan NIM 180404043. Dan saya Melisa Ellen Salsabila dengan NIM 180404063. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian micro teaching. Untuk pengertian micro teaching sendiri menurut para ahli, yaitu menurut Rositia, menyebutkan bahwa micro teaching adalah kegiatan mengajar yang segala sesuatunya telah dikecilkan atau disederhanakan. Yang kedua ada menurut Hasibuan tahun 1988 menyebutkan bahwa micro teaching adalah metode latihan yang didesain sedemikian rupa agar mahasiswa dapat menguasai satu persatu keterampilan dalam kegiatan mengajar dan menyederhanakan. Yang ketiga ada menurut Allen dan Ryan menafsirkan micro teaching sama dengan real teaching, yaitu tentang kegiatan pembelajaran dengan jumlah peserta 5 hingga 10 orang dengan ruang kelas yang terbatas dan waktu sekitar 10-15 menit dengan fokus latihan pada keterampilan mengajar tertentu dan pokok bahasan yang telah disederhanakan. Jadi, menurut kami, dari pengertian beberapa ahli, micro teaching adalah proses latihan kegiatan belajar mengajar dengan menyederhanakan waktu. Baik, selanjutnya yaitu sejarah micro teaching. Pada tahun 1963, micro teaching mulai dikenalkan di Stanford University, USA. Langkah-langkah ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya dalam bidang keterampilan mengajar atau teaching skill. Hal ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan mahasiswa pada saat mereka melakukan praktik mengajar di sekolah. Fenomena ini terjadi karena mereka tidak melakukan latihan terlebih dahulu sebelum tujuan ke sekolah laboratorium, sehingga ketika magang mereka mendapatkan banyak kritikan. Berbagai kritikan itu diantaranya pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa terlalu teoritis dan mahasiswa belum memiliki keterampilan mengajar yang baik. Berkat dari fenomena tersebut, muncullah gagasan untuk melatihkan keterampilan mengajar pada para mahasiswa sebelum mereka terjun ke sekolah. Ide pertama untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan melakukan demonstrasi pembelajaran dengan bermain peran di kelas mahasiswa. Kampus memfasilitasi mahasiswa berlatih dengan teman-temannya. Di antara mereka ada yang berperan sebagai guru dan ada yang berperan sebagai siswa. Pada saat yang sama dilakukan banyak referensi bagaimana cara menggunakan metode yang efektif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Meningkat keterampilan mengajar sangat kompleks, maka timbullah pemikiran untuk memecahkan berbagai keterampilan. Untuk itu, menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan agar keterampilan tersebut lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Konsep inilah yang kemudian menjadi inspirasi. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan micro teaching. Menurut Gilarso, beliau menyebutkan bahwa ada dua tujuan micro teaching, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum micro teaching adalah memberi pengalaman mengajar yang nyata kepada mahasiswa sekaligus melatih beberapa keterampilan dasar dalam mengajar. Sementara tujuan khususnya yaitu melatih mahasiswa agar terampil membuat desain pembelajaran, terampil menerapkan berbagai metode pembelajaran, mahir dalam profesi keguruan, dan mengembangkan rasa kepercayaan diri mahasiswa. Yang kedua, menurut Allen, beliau menyebutkan ada 3 tujuan micro teaching, yaitu 1. Memberi latihan dan pengalaman mengajar bagi mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan sejumlah keterampilan mengajar sebelum mereka terjun ke sekolah. Yang ketiga, memberi berbagai keterampilan dasar mengajar bagi mahasiswa. Adapun tujuan umum micro teaching adalah memberikan kesempatan pada calon guru untuk berlatih mempraktikkan beberapa keterampilan mengajar di depan teman-temannya dalam suasana konstruktif, sehingga ia memiliki persiapan mental keterampilan dan kemampuan performasi yang terintegrasi untuk bekal praktek mengajar yang sesungguhnya di sekolah. Adapun tujuan umum micro teaching adalah memberikan kesempatan pada calon guru untuk berlatih mempraktikkan beberapa keterampilan mengajar di depan teman-temannya dalam suasana konstruktif, sehingga ia memiliki persiapan mental, keterampilan, dan kemampuan performasi yang terintegrasi untuk bekal praktek mengajar yang sesungguhnya di sekolah. Selanjutnya yaitu ada 9 keterampilan mengajar yang akan dilatihkan kepada mahasiswa dalam micro teaching, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Yang keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Yang keenam yaitu keterampilan mengolah kelas. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan 9 perseorangan. Yang kedelapan yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Dan yang kesembilan yaitu keterampilan menggunakan media. Baik, yang selanjutnya adalah prosedur micro teaching. Ada 5 langkah atau 5 kegiatan dalam micro teaching, yaitu pengenalan, penyajian model, perencanaan mengajar, praktik mengajar, dan pemberian umpan balik. Langkah pertama pengenalan yaitu pemberian wawasan tentang micro teaching oleh dosen pengampu. Dilanjutkan pembuatan RPP micro teaching. Pada saat praktik mengajar dilakukan observasi oleh dosen pembimbing dan rekan mahasiswa yang menjadi observer. Berdasarkan hasil observasi ini, kemudian dilakukan diskusi atau pemberian umpan balik kepada mahasiswa yang praktek. Kemudian berdasarkan hasil diskusi ini, mahasiswa melakukan praktek ulang mengajar rohani. Arsil menyebutkan bahwa ada 2 model atau prosedur langkah-langkah dalam kegiatan micro teaching, yaitu 1. Pengenalan micro teaching kepada mahasiswa, penyajian model, persiapan mengajar, praktik mengajar, dan observasi, pemberian umpan balik, dan praktik ulang mengajar. Yang kedua, pengenalan micro teaching kepada mahasiswa, penentuan model, penyusunan desain mengajar, pelaksanaan mengajar dan observasi, pemberian umpan balik, persiapan ulang mengajar, praktik ulang mengajar, dan umpan balik ulang. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan yang tadi, micro teaching adalah praktek latihan mengajar oleh mahasiswa calon guru agar mereka terampil dalam mengajar di kelas yang materi dan waktunya dikecilkan atau diperpendek. Tujuan micro teaching sendiri adalah membekali mahasiswa berbagai keterampilan mengajar untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
Micro teaching akan bermanfaat bagi mahasiswa tentunya, terutama untuk mempersiapkan mereka agar lebih siap bila nanti melakukan kegiatan praktek mengajar di sekolah.